Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Cayani dengan NIM 2017201038 dari kelas 1 Ekonomi Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, menampilkan video ini untuk memenuhi tugas ulumul hadis dengan tema sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Saya membuat video ini berdasarkan bimbingan dari Bapak dosen Pak Nur Wahid. Mungkin di sini ada yang mau menyanggah, menambahkan atau bertanya boleh, dan bisa ditulisnya di kolom chat. Oke, langsung saja ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu evolusi dari konsep sunnah ke hadis, dan yang kedua yaitu sejarah sunnah dan hadis pada masa prakodifikasi, dan yang ketiga yaitu sejarah sunnah dan hadis pada masa kodifikasi. Yang pertama yaitu evolusi dari konsep sunnah ke hadis. Sunnah berevolusi secara historis dan merupakan konsep yang valid, tidak sebagaimana yang dituturkan oleh para kaum orientalis. Sunnah merupakan hukum Islam kedua, tapi tidak sebagaimana kaum modernis seperti Sirsai dan Perwis. Meski demikian, sunnah tidak sebagaimana yang dinilai oleh para kaum tradisionalis dan fundamentalis. Mereka menilai sunnah sebagai konsep dogmatik, yaitu hadis-hadis teknis yang ditujukan kepada Nabi. Sunnah juga merupakan praktik yang hidup, bukan sebagai praktik normatif. Selain itu, ia merupakan konsep pemayung yang bersifat umum, bukan kandungan khusus yang harus dipegang apa adanya. Adapun periodisasi hadis dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, periodisasi perkembangan hadis menurut Muhammad Mustafa Al-Ashami dalam kitabnya yang berjudul Studies in Early Hadith Literature. Beliau membagi periodisasi sejarah dan perkembangan hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu praklasikal hadis literatur atau periode sebelum pentadwinan hadis. Masa ini berlangsung dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir abad pertama Hijriah. Nah, periode ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase sahabat menerima dan meriwayatkan hadis. Yang kedua yaitu fase tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis. Dan fase ketiga yaitu para tabi'in menerima dan meriwayatkan hadis. Dan fase keempat yaitu fase di mana aktifnya para guru dan ulama dalam mengajar hadis di madrasah-madrasah di daerah Islam. Lalu ada the learning of transmitting of hadis atau periode pengajaran dan penyebaran hadis. Periode ini dimulai sejak abad 2 Hijriah, yakni sejak dikeluarkannya perintah resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membuka hadis, karena dikhawatirkan akan lenyapnya hadis akibat banyaknya penghafal hadis yang wafat dan kebutuhan lainnya. Fase ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama dalam menyusun kitab-kitab, para ahli hadis juga memuat ayat-ayat Al-Quran, asar-asar sahabat dan juga tabi'in. Kedua, fase ini sampai abad 2 Hijriah. Semula kitab-kitab hadis yang ada hanya memuat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW saja. Tapi adanya tema atau judul tertentu yang ada kitab-kitab yang disusun hadis-hadis di dalamnya berdasarkan topik-topik pembahasan masalah tertentu, dan ada yang berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis dan sejenisnya. Periodisasi hadis kedua yaitu periodisasi perkembangan hadis menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib. Muhammad Ajaz Al-Khatib membagi periodisasi ini menjadi beberapa fase. Fase yang pertama yaitu periode hadis sebelum dikodifikasi, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan abad 100 Hijriah. Yang kedua, periode pengkodifikasian hadis dimulai sejak abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Lalu yang ketiga yaitu periode setelah pengkodifikasian hadis dimulai sejak abad keempat Hijriah sampai pada hadis terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis.
Lalu periodisasi hadis ketiga yaitu periodisasi perkembangan hadis menurut Muhammad Abdul Rauf. Sejarah dan perkembangan hadis menurut Muhammad Abdul Rauf dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pada sifah-sifah atau pelepah kurma. Yang kedua, periode penulisan kitab-kitab hadis yang umumnya berdasarkan wilayah yang sedang dibicarakan. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai pertengahan abad kedua Hijriah. Yang ketiga yaitu penulisan kitab-kitab hadis berdasarkan urutan sanadnya. Yang keempat yaitu susunnya kitab-kitab hadis yang berkualitas dan sahih. Yang kelima yaitu periode tersusunnya kitab-kitab hadis yang berisi pelajaran dan komentar terhadap kitab-kitab yang telah ada, khususnya terhadap kitab Kutubus Sittah. Lalu, periodisasi hadis keempat yaitu periodisasi perkembangan hadis menurut T.M. Hasbi Asy'ari. Ulama asal Aceh ini membagi sejarah periodisasi perkembangan hadis kepada 7 periode. Di antaranya yang pertama yaitu pada masa wahyu diturunkan dan pembentukan hukum serta dasar-dasar agama, permulaan Nabi bangkit atau diangkat menjadi Rasul hingga beliau wafat. Fase kedua yaitu di mana para sahabat besar atau khulafaur rasyidin pada masa ini merupakan fase kehati-hatian dalam penyederhanaan riwayat hadis. Periode ketiga yaitu pada masa sahabat kecil atau tabi'in besar atau dinasti Umayyah akhir abad pertama Hijriah. Pada fase ini merupakan masa penyebaran dan perlawanan riwayat ke ibu kota. Periode keempat pada masa Bani Umayyah atau dimulai sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai pemerintahan pertama dinasti Abbasiyah. Fase ini merupakan fase masa penulisan dan pengkodifikasi awal abad kedua sampai akhirnya. Yang kelima yaitu periode kelima pada masa pemurnian atau penyehatan dan penyempurnaan kitab hadis terjadi pada abad ketiga sampai akhir. Periode keenam yaitu periode pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan kitab-kitab hadis yang terjadi pada awal abad keempat pertengahan sampai abad ke-7 Hijriah. Dan fase terakhir pada periodisasi ini yaitu fase ke-7 dimulai saat jatuhnya ibu kota Baghdad sampai sekarang. Periode ini disebut masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan kitab-kitab hadis. Dan fase kelima yaitu periodisasi perkembangan hadis menurut Muhammad Abdul Aziz Al-Kulli. Perkembangan hadis menurut Muhammad Abdul Aziz Al-Kulli ini dibagi menjadi 5 periode. Di antaranya yaitu periode pertama yakni periode terpeliharaannya hadis dalam hafalan, terjadi pada abad 1 Hijriah Hifz al-Sunnah fi al-Sudri. Yang kedua yakni periode pentadwinan hadis. Yang ketiga yaitu periode pentadwinan dengan memisahkan hadis Nabi dan fatwa sahabat dan tabi'in sejak abad awal ke-3 Hijriah. Periode keempat yakni periode seleksi kesahihan hadis. Yang kelima yaitu periode pentadwinan hadis tansif dengan sistematika penggabungan dan pensyarahan berlangsung abad ke-4 Hijriah. Ada kegiatan baru yang berhubungan dengan pembukuan hadis, yaitu pemanfaatan hasil teknologi modern. Betapa komputerisasi oleh Muhammad Mustafa Al-Azbani. Oke, kita lanjut kepada poin kedua yaitu sejarah sunnah dan hadis pada masa prakodifikasi. Pada masa ini ada masa sahabat, ada juga masa Nabi. Pada masa Nabi terjadi pro dan kontra antara penulisan hadis. Sekarang kita akan membahas tentang larangan menulis hadis pada masa Nabi. Pada masa Rasulullah SAW ada sedikit sekali sahabat yang bisa menulis, sehingga menjadi andalan mereka adalah
hafalan. Menurut Abdul Al-Nasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada para sahabat dengan kekuatan daya ingat dan kemampuan menghafal. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, hadis, syair dengan sangat baik, seakan mereka membaca buku tersebut. Perhatian sahabat terhadap hadis sangat tinggi, terutama dalam menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi sebagai narasumber, referensi, dan tumpuan pertanyaan tentang masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadis umumnya pada waktu itu hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak tulis seperti Al-Quran. Karena ketika disampaikan Al-Quran pada masa Nabi, situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Alasan Nabi melarang penulisan hadis dikarenakan khawatir karena bercampurnya hadis dengan Al-Quran yang pada masa itu masih dalam proses penurunan wahyu, sehingga saat itu Nabi melarang keras kepada sahabat untuk menuliskan hadis. Seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang diperbolehkannya menulis hadis di masa Rasulullah. Kenapa sih diperbolehkan padahal kan sebelumnya dilarang? Oke, kita akan bahas sekarang. Larangan menulis hadis tidaklah untuk semua sahabat. Ada sahabat tertentu yang diperbolehkan menulis hadis Nabi pada kesempatan tertentu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menjaga dan menghafalkannya, tapi orang Quraisy melarang untuk melakukannya. Mereka berkata, kamu hendaklah menulis hadis pada Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan marah dan senang." Abdullah berhenti menulis dan menceritakannya kepada Nabi. Beliau bersabda, "Tulislah, maka demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran." Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis, dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis. Karena menurut M. Sujudi Ismail, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu karena hadis yang disampaikan tidaklah selalu dihadapkan pada sahabat yang pandai menulis. Yang kedua, perhatian Nabi dan sahabat lebih banyak pada Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu meskipun Nabi mempunyai sekretaris, tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi. Sangat sulit menulis pernyataan, perbuatan, dan hal-hal yang masih hidup yang dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi alat sederhana. Lalu kita menuju metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. Yang pertama yaitu melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut Majelis Al-Ilmi. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk hal-hal sensitif yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, beliau sampaikan melalui istri-istrinya. Dan yang keempat yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah, menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah, mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah, dan menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah. Adapun penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Dalil-dalil yang menunjukkan perintah ini diantaranya yaitu sabda Nabi yang artinya, "Dan ceritakanlah daripadaku, tidak ada keberatanan bagimu untuk menceritakan apa yang kamu dengar daripadaku. Barang siapa berdusta terhadap diriku, hendaklah ia bersedia menempati kediamannya di neraka." Yang kedua, Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Dalil-dalil menunjukkan tentang hal ini ialah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya,
Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku terkecuali Al-Quran, dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hal ini dikarenakan agar ayat-ayat Al-Quran jangan sampai bercampur dengan ayat-ayat hadis. Lalu yang ketiga yaitu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis hadis-hadis sebagai alasan logis daripada menulis hadis ini. Ialah bahwa yang pertama, di antara para sahabat ada yang telah pandai menulis hadis, dan yang kedua, di antara para sahabat ada yang kurang kuat ingatan atau hafalannya. Yang ketiga, untuk memberi petunjuk yang lebih jelas dan orisinil kepada para petugas Nabi di daerah-daerah, diperlukan adanya dokumen tertulisnya. Lalu kita menuju kepada masa sahabat. Adapun kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, yang harus dipegang sebagai pengaturan aspek seluruh kehidupan umat manusia. Kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan 4 sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah sebagai syariah pertama setelah Al-Quranul Karim. Mereka tidak mau menyalahi as-sunnah. Jika itu, mereka yakin kebenarannya, sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikit pun dari as-sunnah warisan beliau. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi karena khawatir berbuat kesalahan dan takut as-sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengerubahan. Oleh karena itu, mereka menempuh segala cara untuk memelihara hadis. Mereka memilih sikap sedang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagian dari mereka memilih sikap sedikit dalam meriwayatkan hadis. Periode sahabat disebut dengan ashar al-tathabut wa al-iqlal min ar-riwayah, yaitu masa penastian dan penyedikitan riwayat. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua. Yang pertama, dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi, yang benar mereka hafal lafaznya dari Nabi. Yang kedua, dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi SAW. Lalu, cara sahabat dalam menjaga sunnah atau hadis Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak bersegera menerima riwayat hadis sebelum meneliti periwayatannya. Saat penelitian, beliau meminta periwayat untuk menghadirkan saksi. Sikap ketat Abu Bakar dalam periwayatan hadis terlihat pada tindakan beliau ketika membakar catatan hadis yang berisi sekitar 500 hadis. Hal ini karena ia khawatir berbuat salah dengan periwayatan hadis. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar dikenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Hal ini terlihat misalnya ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Umar barulah bersedia menerima riwayat hadis dari Ubay setelah para sahabat yang lain, di antaranya Abu Dzar, yang menyatakan telah mendengar pula hadis tersebut. Pada itu, para periwayat hadis masih agak terkekang dalam melakukan periwayatan hadis karena Umar telah melakukan pemeriksaan hadis yang cukup ketat kepada para periwayat hadis. Umar melakukan yang demikian bukan hanya bertujuan agar konsentrasi umat Islam tidak berpaling dari Al-Quran, melainkan juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijakan Umar yang demikian telah menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Yang selanjutnya yaitu sahabat Utsman bin Affan.
Pada zaman Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis tidak lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman Umar bin Khattab. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan kepada umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi, seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para perawi tertentu yang bersifat longgar dalam periwayatan hadis. Hal tersebut terjadi karena selain pribadi, Utsman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam telah makin luas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Selanjutnya yaitu masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Secara umum, Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayat hadis bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar dari Nabi SAW, hanyalah terhadap yang benar-benar telah dipercayainya. Selanjutnya kita ke poin ketiga, yaitu sejarah sunnah dan hadis secara kodifikasi. Menurut Masruk, tahun 300 Hijriah merupakan tahun pemisah antara berjalannya transmisi hadis secara lisan dan tulisan, sekaligus pemisah antara ulama mutakaddimin dengan mutakhirin. Faktor yang melatar belakangi yaitu yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampurnya dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang wafat. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan hadis juga akan hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, perlu segera dibukukan. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Hal ini tentu memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber yang jelas. Yang keempat yaitu pemalsuan hadis yang semakin merajalela kalau dibiarkan dalam mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Maka dari itu, perlu diadakan pembukuan hadis guna menyelamatkan hadis dari pemalsuan. Lalu ada poin kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, kodifikasi hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan pada Muhammad bin Syaib Az-Zuhri karena dia dinilai paling mampu dalam hadis. Sehingga pada masa ini lahir kodifikasi hadis secara resmi. Ada beberapa tahap. Yang pertama, hadis pada masa awal sampai akhir abad ketiga Hijriah. Masa ini dilanjutkan dengan pada upaya mudawin hadis, menyeleksi hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Al-Ma'mun. Yang kedua yaitu hadis pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Masa seleksi dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncullah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Yang ketiga yaitu hadis pada masa pertengahan abad ke-7 sampai dengan sekarang. Masa ini disebut dengan masa pensyarahan, pentakhrijan, dan pembahasan. Pada waktu ini, ulama berupaya mensyarhih kitab hadis yang sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang kutubus sittah atau kitab standar yang 6. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan yang berlangsung antara abad ke-3 Hijriah atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipegang kendali oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Pada masa ini ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis-hadis, yakni dengan memisahkan hadis marfu, hadis mauquf, dan maqtu. Pada masa ini semua hadis telah terhimpun semuanya sehingga lahirlah buku induk hadis 6 atau kutubus sittah.
Di antara kitab-kitabnya yaitu ada kitab Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim, Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i, lalu Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Ada sebuah kitab hadis yang oleh ulama dimasukkan juga sebagai kitab standar dalam urutan yang ke-6. Dengan demikian, seluruh kitab standar itu ada 6 buah, yakni 5 kitab standar sebagaimana tersebut dalam Al-Kutub Al-Khamsah, kemudian ditambah 1 lagi kitab sehingga menjadi Al-Kutubus Sittah. Ulama tidak sependapat dengan tentang nama kitab standar yang menempati urutan yang ke-6. Ada beberapa pendapat. Yang pertama itu, menurut pendapat Ibnu Tahir Al-Maqdisi adalah Sunan Ibnu Majah, Sunan Imam Ibnu Majah. Ada juga menurut pendapat Ibnu Asir dan lainnya adalah Al-Muwatta, Sunan Imam Malik. Lalu menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sunan Ad-Darimi karya Imam Ad-Darimi. Lalu yang terakhir yaitu menurut Ahmad Muhammad Syakir adalah Al-Munqatta Sunan Ibnu Jurud.